Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Akbar Rahmanik dengan NPM 21082600057. Di sini saya akan mempresentasikan mind map saya yang berjudul Demam Denji dari blog Hemato and Immunology. Baik, di sini pertama kali saya akan membahas tentang definisinya terlebih dahulu. Demam Denji merupakan infeksi virus akut yang dikeluarkan oleh nyamuk Aedes, terutama Aedes aegypti, yang menyebabkan spektrum penyakit mulai dari demam ringan hingga penyakit berat dengan kebocoran plasma, perdarahan, dan juga syok. Penyakit ini termasuk infeksi arbovirus dari famili Flaviviridae dan memiliki 4 serotype, yaitu Denvi 1 sampai Denvi 4. Kemudian saya akan membahas tentang etiologi dan juga faktor risikonya. Untuk etiologinya, virus penyebab adalah virus Denji atau Denvi, yaitu arbovirus RNA positif yang termasuk dalam famili Flaviviridae. Penularan utama melalui gigitan nyamuk betina Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Kemudian saya akan membahas tentang faktor risikonya. Untuk faktor resiko yang meningkatkan resiko terjadinya infeksi atau bentuk berat mencakup yang pertama ada faktor lingkungan dan juga vektor. Keberadaan jentik dan vektor ini adanya nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus serta sarang perkembangbiakannya. Kemudian lingkungan kumuh atau padat. Area dengan sanitasi buruk, sampah menumpuk, dan juga jarak rumah yang terlalu rapat. Kemudian curah hujan dan juga iklim. Ini biasanya musim hujan meningkatkan jumlah genangan air. Kemudian ada TPA, tempat penampungan air. Ini contohnya seperti bak mandi, ember, atau barang bekas yang tergenang air bersih. Kemudian yang kedua, ada dia karena faktor perilaku masyarakat. Yang pertama, ini dia kebiasaan menggantung pakaian. Pakaian kotor yang digantung menjadi tempat istirahat nyamuk. Kemudian kurangnya P3M. Ini tidak melakukan menguras, menutup, dan juga mendaur ulang. Kemudian pengetahuan yang rendah. Biasanya ini kurangnya pemahaman tentang pencegahan dan juga gejala DBD. Kemudian yang ketiga ada dia faktor individu atau host. Yang pertama itu ada riwayat infeksi. Ini orang yang pernah terkena Denji beresiko lebih tinggi mengalami infeksi sekunder yang lebih berat. Kemudian ada umur dan daya tahan. Ini biasa anak-anak, lansia, dan juga individu dengan imunitas lemah. Kemudian ada dia mobilitas penduduk. Ini dia perpindahan orang ke daerah yang terkena wabah. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang manifestasi klinisnya. Pertama saya akan membahas fase klinisnya terlebih dahulu. Infeksi Denji ini sering mengikuti 3 fase. Fase pertama yaitu fase febril atau tipikal Denji. Ini biasa demam tinggi mendadak, sakit kepala retroorbital, nyeri otot atau sendi, mual atau muntah, dan juga ras. Kemudian yang fase kedua ada fase kritis. Ini setelah demam turun, terjadi kebocoran plasma, perdarahan, dan kemungkinan shock atau severe Denji. Kemudian fase ketiga itu fase pemulihan. Ini dia peningkatan klinis, tanda vital kembali normal. Kemudian untuk gejala klinisnya, dia ada manifestasi yang umum ditemukan meliputi dia adanya demam mendadak tinggi, kemudian sakit kepala, sakit di belakang bola mata, mialgia dan juga artralgia, baru dia terasa mual dan juga muntah, ada ruam di bagian di kulitnya, kemudian dia merasa kelelahan dan juga ada tanda perdarahan ringan, yaitu contohnya di gusi epistaxis hingga berat. Kemudian adanya kebocoran plasma dapat menyebabkan penurunan tekanan darah dan juga shock. Untuk catatan, pada demam Denji, kebocoran plasma ini lebih dominan dibandingkan demam Denji yang sederhana. Kemudian untuk di bagian CMD-nya, pembahasan CMD atau pemeriksaan dan juga diagnosisnya. Yang pertama, diagnosis klinis. Diagnosis awal sering berdasarkan gejala epidemiologi, contohnya itu daerah endemik, ada riwayat gigitan nyamuk. Kemudian pada pemeriksaan laboratorium, itu yang pertama ada NS1. Antigen ini berguna pada hari awal penyakit atau untuk lebih spesifiknya. Kemudian ada RT-PCR, ini untuk mendeteksi RNA virus pada fase awal 3-7 hari. Kemudian dia ada pemeriksaan serologi, IgM sama IgG, ini pada hari lebih lanjut
setiap IgM positif ini sampai 7 hari. Kemudian ada hitung darah lengkap, itu dihitung trombositnya rendah, leukopenia sama hemokonsentrasi. Kemudian pada diagnosa banding ini harus dibedakan dari infeksi virus lain. Ada dia chikungunya sama Zika, kemudian malaria, tifus, dan infeksi lainnya yang juga dapat terjadi di daerah tropis. Kemudian untuk pembahasan yang tata laksananya, yang pertama prinsip umumnya terlebih dahulu. Saat ini tidak ada terapi antivirus spesifik untuk Dengue. Pengobatan bersifat suportif dengan fokus pada manajemen gejala dan juga komplikasinya. Kemudian untuk tata laksana farmakologinya, yang pertama dia ada obat antipiretik dan juga analgesik. Contohnya itu dia ada paracetamol atau acetaminophen, ini untuk demam dan juga nyeri. Kemudian hindari aspirin dan juga NSAID. Contohnya itu ada ibuprofen dan lain-lain. Karena meningkatkan resiko perdarahan. Kemudian transfusi hanya jika perdarahan berat atau pasien tidak stabil secara hemodinamik setelah cairan adekuat. Kemudian untuk tata laksana non farmakologinya itu ada dia manajemen cairan. Ini dia pemberian oralit atau rehidrasi adekuat pada Dengue tanpa tanda peringatan. Kemudian infus kristaloid intravena pada pasien dengan tanda peringatan atau juga kebocoran plasma. Kemudian dilakukan pemantauan ketat tanda vital, diuretik jika terjadi hipervolemia setelah fase kebocoran plasma. Kemudian dia ada monitoring klinis, ini dicatat dulu tekanan darahnya, nadi, kemudian output urin, hematokrit, dan juga trombosit secara berkala. Kemudian diidentifikasi dini tanda peringatan seperti nyeri perut hebat, muntah terus-menerus, dan juga letargi. Kemudian untuk pencegahan singkatnya itu dia ada pertama itu kontrol dulu vektornya, ini mengurangi tempat berkembang biaknya nyamuk. Kemudian dia menggunakan insektisida. Kemudian dilakukan perlindungan individu, contohnya itu memakai kelambu dan juga repelen. Kemudian ada dia vaksinasi Dengue, mungkin tersedia di lokasi tertentu sesuai rekomendasi otoritas kesehatan setempat. Baik, sekian presentasi saya. Sebelumnya di sini saya sudah membuat referensinya, saya buat di mind map sebelah bawah. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya perbuat. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.